Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Nashhadu annahu qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta ataahu al-yaqin wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma jama'na bihi kama amanna bihi wa lam nara warzuqna hawdah wasqina min yadihi syarifati syurbatan la natma'u ba'daha abada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Thumma amma ba'd. Yang saya hormati segenap para pengurus DKM Masjid Baitur Rahmah yang ada di Kampung Keramat yang mulia ini. Yang saya hormati segenap para pengurus, penggerak beserta jamaah sekalian untuk mengaktifkan safari subuh, mengaktifkan rumah Allah, memperbanyak jamaah-jamaah dalam rangka memakmurkan masjid-masjid Allah yang ada di kota Banda Aceh dan sekitarnya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, Allah berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya manusia ini demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia ini lafi khusr, dalam kondisi rugi. Apakah kita semuanya dalam kondisi rugi? Tidak. Allah kecualikan illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Yang beriman tidak rugi. Apakah kita semuanya yang ada di sini beriman? Jawabannya alhamdulillah. Buktinya kita hadir ke masjid di pagi-pagi yang banyak dari sebagian masyarakat yang masih tertidur untuk melakukan salah satu perintah Allah, yaitu melaksanakan salat. Ini salah satu bukti kita beriman. Illal ladzina amanu, setelah kita beriman, wa 'amilus shalihat, dan mengerjakan kebaikan. Dan yang sedang kita lakukan saat ini adalah meramaikan, memakmurkan masjid Allah. Silaturahim, saling kenal mengenal. Ada bahkan sebagian yang masih berstatus sebagai pelajar ikut mengambil bagian, bantu-membantu. Saya tadi melihat ketika saya masuk, ada sebagian dari kalangan mahasiswa pelajar mengatur sendal, merapikan sendal. Ini juga bagian dari amalan kebaikan. Orang-orang yang seperti ini tidak tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Dan kita insyaAllah saat ini sedang berada dalam kondisi tidak berada dalam kondisi orang-orang rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, mengerjakan kebaikan. Apalagi wa tawasaw bil haqq,
saling menyampaikan kebaikan. Dan kali ini saya dipercayakan berada di atas ini. Mungkin nanti besok dan hari-hari berikutnya saya sebagai orang yang mendengar. Saling watawasa, tafa'ala yatafa'alu. Dalam literatur bahasa Arab, saling tafa'ala, tawasa, watawasau bil haq. Saling menyampaikan kebaikan, saling memberi wasiat, menitip wasiat untuk kebaikan. Dan insyaallah kita sedang melakukan itu di sini. Kemudian yang berikutnya, watawasau bis sabr. Saling meringankan beban saudara-saudara kita yang terkadang tertimpa musibah. Kita hibur mereka. Bersabar, insyaallah ke depan akan lebih baik lagi. Watawasau bis sabr. Dan orang yang melakukan ini, kita sekarang tidak melakukan wasiat atau berpesan terkait dengan kesabaran, tapi orang-orang yang melakukan, memberi nasihat terkait kesabaran ini, juga mereka tidak tergolong orang-orang rugi. Mudah-mudahan kita semua di sini tercatat sebagai orang-orang yang beruntung, orang beriman, orang yang melakukan kebaikan, dan tidak tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Maka hadirin yang dirahmati Allah, karena salah satu poin tadi yang tidak tergolong orang-orang rugi yaitu watawasau bil haq. Maka pada momen yang berbahagia ini, pada waktu yang singkat ini, pada kejadian-kejadian yang baru-baru ini terjadi di negeri kita, negeri yang kita cintai, negeri Indonesia. Cinta kepada Indonesia? Nah galak tu, nak cinta ke negara Indonesia? Lemah jawabannya. Kenapa? Seperti kita menyebutkan cinta palsu. Ya? Kenapa? Karena ketika kita melihat fenomena yang terjadi di negara ini, untuk kita katakan saya cinta kepada negeri saya agak susah betul. Ibarat istri misalnya, pelayanannya di rumah kurang baik, kemudian rumahnya berantakan. Nah cinta ke rumah? Cinta, tapi nak unsur semua betul ini. Tidak cinta hakiki sepenuhnya. Begitu juga saya melihat tadi respon dari para jamaah sekalian. Ketika kita tanyakan cinta ke Indonesia, jawabannya agak lambat sikit. Ini menunjukkan apa? Karena negara kita sedang dalam kondisi sulit untuk dicintai. Kalau kondisi seperti ini terus berlanjut, sekitar 1 pekan yang lalu lebih kurang, 10 hari yang lalu mungkin, ada kejadian luar biasa yang terjadi di negara kita, yaitu korupsi MBG atau BNG, ya, Badan apa namanya? Gizi Nasional, BGN, ya, Badan Gizi Nasional. Apakah yang melakukan ini mereka orang-orang yang miskin, tidak punya uang? Jawabannya tidak. Mereka semua sudah punya kecukupan. Dan di sini saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk merenung kembali apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat terkait salah satu situasi atau kondisi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan mengelola negara. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kemudian berjuang, memperkuatkan keimanan, memperkuatkan persatuan, makin hari para jamaah, para pengikut Rasulullah SAW makin bertambah, hingga datang suatu hari, yaitu tahun ke-6 Hijriah. Di bulan Dzulqa'dah Rasulullah diperlihatkan untuk melakukan umrah, melakukan tawaf. Di situ dipahami oleh Rasulullah SAW, walaupun bukan berupa wahyu yang terang-terangan,
mimpi. Jadi mimpi yang yang didatangkan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada para anbiya itu bagian juga dari wahyu, tapi tidak begitu tegas. Apa maksudnya tidak begitu tegas? Masih ada peluang bagi Nabi untuk tidak melakukannya, untuk sampai datang penegasan yang lebih tegas lagi. Turun ayat misalnya, datang malaikat Jibril misalnya. Tapi ketika Rasulullah SAW melakukan juga, pesan yang ada di dalam mimpi itu walaupun tidak tegas, berupa mimpi. Ini menunjukkan keimanan Rasulullah SAW kepada Allah itu sangat kuat. Dan ini juga yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Inni ara fil manam, ya bunayya, inni ara fil manam. Wahai anakku, saya melihat di dalam mimpi. Anni adbahuk, saya menyembelihmu. Fanzur madza tara. Coba bagaimana pendapatmu? Qala ya abati fa'al. If'al ma tu'mar. Kerjakan wahai ayahku. Sang anak punya keimanan yang kuat. Sang ayah pada saat mengutarakan maksudnya ini juga punya keimanan yang kuat. Walaupun pesan itu datang tidak begitu tegas, tapi tetap dilakukan. Dan Rasulullah SAW juga seperti itu. Seperti kakeknya Nabi Ibrahim, imannya sangat kuat. Ketika datang dalam mimpi pesan, atau diperlihatkan beliau melakukan tawaf, beliau menyampaikan kepada para sahabat, yang sebagian atau banyak di kalangan para sahabat, sekitar 4.000-an orang datang kembali ke Mekah untuk melakukan umrah. Walaupun tidak berhasil pada saat itu, dihalau oleh orang Quraisy, yang berakhir dengan terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Dan di sini juga ada satu poin hikmah. Walaupun sebuah negara berada di tangan orang kafir, itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengunjungi negara itu, apalagi negara itu adalah tempat yang mulia. Seperti misalnya Palestina misalnya. Palestina ada di sana Masjid Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, tempat yang mulia. Mungkin ada sebagian itu kan kita datang ke sana, nanti kita berarti ikut mengakui negara Israel. Jangan dilihat dari segi itu. Lihat dari segi ini adalah tempat mulia. Walaupun daerah itu dikuasai oleh musuh, tetap kita dianjurkan untuk mengunjungi. Sebagaimana pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Walaupun Mekah pada saat itu, tetap Rasulullah datang ke sana untuk berkunjung dan melakukan tawaf. Walaupun pada saat itu tidak berhasil. Terjadi perjanjian Hudaybiyah. Salah satu poinnya adalah tidak ada peperangan di kalangan orang muslimin dan masyarakat Quraisy yang ada di Mekah selama 10 tahun. Ada perang damai. Maka baru berlalu 2 tahun, tepatnya di tahun ke-8 Hijriah, orang Quraisy melanggar perjanjian ini. Yang akhirnya Rasulullah SAW memanfaatkan pelanggaran ini untuk melakukan Fathu Mekah. Maka terjadilah Fathu Mekah, tepatnya di bulan suci Ramadan, tahun ke-8 Hijriah. Pada saat Rasulullah SAW selesai membereskan Mekah, membasmi kemusyrikan, membasmi patung-patung yang selama ini dijadikan sebagai Tuhan, Rasulullah ingin kembali lagi ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka dibutuhkan satu orang petugas terkait mengelola negara, petugas negara yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk mengatur sebuah tempat yang baru saja dikuasai oleh kaum muslimin, yaitu Mekah. Maka Rasulullah SAW mengangkat seorang sahabat untuk pertama sekali di dalam negara Islam, gubernur. Belum ada gubernur sebelumnya, semuanya ditangani oleh Rasulullah SAW. Gubernur pertama yang diangkat oleh Rasulullah SAW, siapa namanya? Jarang didengar oleh orang, karena umur beliau tidak begitu panjang dan baru saja masuk Islam. Nama beliau adalah Attab bin Usaid. Attab bin Usaid bin Abil As, kalau saya tidak salah, bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf bin Qusay, ketemu dengan
Rasulullah SAW di kakek mereka Abdul Manaf. Attab bin Usaid. Berapa umur Attab pada saat itu? Umur beliau baru sekitar 20 tahun. Di sana masih ada Abu Sufyan, masih ada Ikrimah bin Abi Jahal, masih ada tokoh-tokoh yang baru saja masuk Islam, yang lebih senior. Apakah tidak ada yang lebih baik daripada Attab ini? Atau ada di kalangan kaum muslimin sendiri? Dari Madinah ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar As-Siddiq. Apakah mereka tidak lebih baik daripada Attab ini? Dalam momen ini tidak baik. Ya? Makanya tidak semua orang baik. Umar ceramah tapi naga ada gedaimu. Bah dayu gugo yang memimpin. Tidak begitu. Ya, bukan berarti orang yang pandai berceramah, pandai punya keilmuan di bidang agama, dia sudah pasti bisa memimpin. Tidak seperti itu. Maka Rasulullah SAW tidak juga orang yang lebih tua, lebih senior, sudah pasti dia bisa memimpin. Bisa jadi. Tapi dalam momen ini, Rasulullah SAW sama sekali tidak mengedepankan orang-orang tua, sama sekali tidak mengedepankan orang-orang yang lebih senior, tapi beliau pilih seorang yang baru saja masuk Islam. Masuk Islam ketika Fathu Mekah. Umurnya 20 tahun. Diangkat menjadi gubernur. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Attab, atadri ala man ista'maltuka? Wahai Attab, apakah kamu tahu saya pilih kamu ini untuk menjadi gubernur di sini, untuk menjadi pemimpin di sini terhadap siapa? Maka Rasulullah menjawab, terhadap orang-orang yang ada di Mekah, orang-orang yang ada di tanah haram, ahlullah. Begitu jawab Rasulullah SAW. Lau anni a'lamu anna hunaka man huwa khairun minka. Kalau saya tahu anna hunaka man huwa afdalu minka, ada orang yang lebih baik daripada kamu. Coba lihat. Kalau saya tahu di sana ada yang lebih baik daripada kamu, padahal di sana ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Ali bin Abi Thalib dan banyak yang lain. Tapi di momen hari ini, di momen sebagai gubernur Mekah pada saat itu adalah beliau memilih Attab, itulah yang terbaik. Lau anni a'lamu anna hunaka man huwa afdalu minka lasta'maltuhu. Saya akan memilih dia. Tapi yang saya tahu untuk saat ini, di momen seperti ini, kamulah yang paling cocok sebagai gubernur Mekah pada saat itu. Hadirin Allah, berapa kira-kira gaji yang diterima oleh Attab? Sehingga nanti kita mengaitkan antara gaji ini dengan gaji tokoh-tokoh atau pegawai-pegawai, pejabat-pejabat lah yang ada di negara kita. Satu hari diberi oleh Rasulullah SAW 1 dirham. 1 dirham itu kalau kita emaskan ya, ada emas, ada uang emas namanya dinar. Itu kepingan emas. Ada uang perak namanya dirham. 1 dinar itu beratnya 4,25 gram. Nah, lebih lumayan. 1 dinar. 4,25 gram emas. 1 gram hari ini atau kemarin sekitar 2.500.000 per gramnya atau lebih sedikit. 2,5 juta. Jadi kalau 4,25 gram kali 2,5 juta, berarti hampir berapa? Mungkin hampir 9 juta, sekitar itulah. 1 dinar yang beratnya 4,25 gram itu sama dengan 12 keping uang perak. Pada saat itu 12 keping uang perak itu sama dengan 1 dinar. Jadi kalau 1 dinar itu 12 keping ya, 1 hari diperoleh 1 keping uang dirham, maka seakan-akan lebih kurang gaji yang diterima oleh Attab ini sekitar 800.000 atau 900.000. Kita katakan 900.000.
900.000. 9 kali 3, 27. Itu sekitar 27 juta satu bulan. Gaji seorang gubernur pertama di masa Rasulullah SAW sekitar 27 juta. Kaya, lumayan. Jadi enggak juga sedikit gajinya. Ya. Apa kata Attab? Ma asba'allahu kabidan lam yashba' bidirhamin. Sungguh Allah tidak akan memberikan rasa kenyang, akan terus merasakan rakus, keinginan, hana trotro. Kalau dia tidak kenyang satu hari dengan 1 dirham, satu bulan sekitar 27 juta, 30 juta lah kita katakan. Nah gaji sebulan 50 juta, tapi tetap merasa tidak cukup. Ya? Nah gaji sebulan 27 juta. Nah gaji sebulan 50 juta tetap tidak cukup. Apa kata Attab yang menerima gaji itu? Sungguh Allah tidak akan memberikan kekenyangan kalau dia tidak puas dengan 1 dirham setiap hari. 30 hari sekitar 27 juta tadi. Maka hadirin Allah, coba kita lihat sekarang para petugas-petugas negara itu. Adakah gaji mereka setiap bulan sekitar 27 juta? Saya rasa lebih, ya? Saya rasa lebih. Tapi kenapa juga masih mengambil? Tapi seperti yang dikatakan oleh Attab tadi, Allah tidak akan memberi kekenyangan kepada seseorang yang tidak pernah merasa puas terhadap 1 dirham setiap hari. Maka hadirin Allah, ini terkait dengan satu sifat yang diajarkan dalam tasawuf Islami, yaitu zuhud. Apa itu zuhud? Wa syarahu bihi bi thamanin bakhsin wa kanu fihi minaz zahidin. Dalam surah Yusuf Allah katakan, zuhud itu adalah menganggap dunia ini tidak berharga. Menganggap uang ini yang ada di tangan ini dia berharga, tapi tidak masuk ke hati. Tidak menganggap berharga di dalam hati. Jadi berapapun uang yang ada di depan mata dia, itu dia tidak tergiur. Tidak tergiur. Apalagi penghasilannya itu sudah 1 dirham setiap hari. Maka hadirin Allah, terkait dengan merespon kondisi yang tadi saya bertanya, apakah kita cinta kepada negara kita? Agak terlambat sedikit kita menjawab. Kenapa? Karena fenomena yang terjadi di negara kita akhir-akhir ini, terjadi hal-hal seperti itu yang menjadikan rasa cinta ini sedikit memudar terhadap negara kita ini. Maka hadirin Allah, untuk meningkatkan rasa cinta itu, maka mari sama-sama kita melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan apa yang dilakukan oleh para sahabat terdahulu terkait mengelola uang negara, uang masyarakat, uang jamaah. Ada satu kisah yang lain. Pada saat Rasulullah SAW melakukan perang Khaybar, selesai melakukan Khaybar, kemudian Rasulullah melanjutkan dengan peperangan berikutnya, sehingga Rasulullah tidak sempat langsung membagi harta ghanimah yang diperoleh dari peperangan Khaybar yang sangat luar biasa banyaknya. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah mengatakan, kami tidak pernah merasa kenyang kecuali setelah perang Khaybar. Kemudian ada seorang sahabat Nabi yang kebetulan juga seorang pembantu Rasulullah SAW, namanya Karkarah, orang budak yang diberi hadiah oleh seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Ikut juga berperang di perang Khaybar pada saat itu. Setelah terjadi perang Khaybar, kemudian Rasulullah melanjutkan dengan peperangan-peperangan kecil-kecilan berikutnya. Terkenalah Karkarah ini dengan anak panah, sehingga Karkarah ini meninggal dunia. Datang para sahabat
selesai berperang melihat siapa yang menjadi syahid, siapa yang terluka untuk diobati. Maka salah satu yang mereka dapatnya adalah karkarah ini. Dan mereka memuji karkarah di hadapan Rasulullah SAW. Masya Allah, luar biasa karkarahnya. Tak tiga yang perang bunuh, cakap musuh luar biasa. Apa kata Rasulullah SAW? La. Innahu finnar. Saya melihat dia di dalam neraka. Ra'aituhu finnar. Saya melihat dia di dalam neraka. Kenapa? Fi aba'atin akhadhaha lam tusibhal maqasim. Masuk neraka gara-gara satu pakaian yang dia ambil, lam tusibha al maqasim, yang belum dibagi. Ada satu pakaian di harta ghanimah yang menumpuk. Dicok sabah pakai agaknya. Aba'ah, abaya. Pakaian digunakan di luar. Fi aba'atin akhadhaha lam tusibhal maqasim. Diambil satu pakaian itu digunakan yang belum dibagi. Belum dibagi ke kecok. Gara-gara itu menjadikan dia masuk neraka. Walaupun masuk nerakanya mungkin tidak sampai khalidina fiha. Tetap bagian dari sahabat Nabi. Tapi dia akan dibakar dulu sampai dosanya habis, nanti baru dikeluarkan dari neraka itu. Fi aba'atin wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang mengambil harta rampasan perang, maka nanti di hari kiamat dia akan datang membawa. Dan siapa yang mengambil harta negara di luar yang dijatahkan, nanti di hari kiamat dia akan datang membawa. Atau paling tidak dia akan masuk neraka dulu, dibakar dulu. Sebagaimana yang terjadi pada sahabat Nabi ini, namanya karkarah. Sahabat Nabi juga radhiyallahu anhu ajmain. Hadirin Allah. Kemudian Rasulullah memanggil Sayyidina Umar. Wahai Umar, coba serukan kepada semua masyarakat. Apa yang saya sampaikan ya Rasulullah? Sampaikan kepada mereka, tidak ada yang akan masuk ke dalam surga kecuali mukmin. Maka Sayyidina Umar keluar menyampaikan kepada masyarakat, innahu la yadkhulul jannata illa mu'min. Innahu la yadkhulul jannata illa mu'min. Kita semua beriman. Karkarah juga beriman. Karkarah yang ngambil tadi pakaian sebelum dibagi juga mukmin. Apa maksud? La yasriqu al-mu'min, la yasriqu as-sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Wa la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang yang beriman ketika dia mencuri, pada saat dia sedang mencuri, itu seakan-akan dia tidak beriman. Dia beriman, tapi keimanannya ini tidak sempurna. Nah, seperti dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Jadi kalau tetangga masjid enggak salat ke masjid, apakah dia enggak harus salat lagi di rumah? Tetap harus salat. Jangan dipahami umat Nabi kebuka hanya bayang li. Ayo bayang li. Tidak seperti itu. Jadi tetap kita melakukan salat, cuma salat kita tidak sempurna karena kita berstatus sebagai tetangga masjid. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Enggak ada salat bagi yang tidak membaca Fatihah. Maka terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan tidak sempurna salatnya. Kalau kita enggak baca Fatihah, sah-sah saja salat kita, cuma enggak sempurna. Tapi kalau Imam Syafi'i, beliau orangnya sangat berhati-hati, tetap beliau paksakan harus dipahami itu Fatihah. Kalau enggak baca Fatihah, enggak sah salat. Itu pendapat Imam Syafi'i. Tapi pendapat sebagian para a'imah itu enggak sempurna salatnya. Salah satu di antara mereka adalah Abu Hanifah. Kembali kepada tadi, ala la yadkhulul jannata illa mu'min. Tidak masuk ke surga kecuali orang-orang yang beriman. Alladhi yaghul fa huwa ka'annahu la yu'min. Orang yang tadi mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi, seakan-akan dia tidak beriman. Maka hadirin Allah, berhati-hatilah. Kadang-kadang kita di kantor, ada tengok itu kantor boleh rumah. Kadang-kadang kita di kantor, nyata lebih, masih pakai ino. Padahal apa salahnya kita tanyakan kepada atasan kita? Jadi jawab.
Jangan kita sembunyi-sembunyi lalu kita masukkan dalam kantong, kita bawa pulang ke rumah. Hadiah hari kiamat nanti akan tameng. Ada apalagi uang. Uang negara yang diperintahkan kepada kita untuk kita kelola dengan baik, sebagiannya kita sisihkan untuk diri kita sendiri. Ini di hari kiamat nanti, para hadirin dan hadirat sekalian, dan saya juga pribadi, untuk sama-sama kita bisa merenung kembali tentang bahaya menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi. Bahaya menggunakan uang negara untuk tidak untuk kepentingan yang disalurkan, tapi lebih kepada kepentingan pribadi yang sekarang kita menyebutnya dengan korupsi. Ada satu kisah yang lain. Kita akan mencukupkan dengan 3 kisah ini. Rasulullah SAW ketika negara Islam ini sudah kuat, Rasulullah mengirim para sahabat untuk mengutip zakat ke pedalaman Jazirah Arab. Ada seorang sahabat, ya. Jadi sahabat Nabi ini, ketika kita mendengar ada kisah mereka seperti Umar bin Khattab, imannya sangat kuat, Abu Bakar As-Siddiq, yang kalau imannya ditimbang dengan semua umat, iman Abu Bakar lebih kuat. Tapi ada juga di kalangan para sahabat itu yang berzina. Ada juga yang mencuri seperti tadi. Apa faedah yang bisa kita ambil pelajaran dari mereka untuk tidak mengulangi apa yang dilakukan oleh mereka? Itu pelajaran yang kita ambil dari kalangan ashabi kan nujum. Ada sahabat-sahabatku ini seperti bulan purnama. Ada yang bulan seperti bintang-bintang yang di langit. Ada bintang kecil, ada yang besar, ada yang terang, ada yang tidak terang. Jadi seperti semua itu adalah petunjuk, pelajaran bagi kita semua. Kalau ada sahabat yang berzina, bukan kita contohi untuk berzina, tapi kita contohi bagaimana sahabat ini setelah berzina dia bertobat. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sebelum kamu berzina, ini pahlun, hukumi saya. Maka dijatuhkan hukuman. Ada sahabat yang tadi meninggal dunia setelah dia mencuri, mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Dia masuk neraka. Nanti setelah dia dibakar, dikeluarkan. Statusnya juga sebagai seorang sahabat. Dan ini pelajaran bagi kita untuk tidak meniru dari sahabat yang melakukan kejahatan yang hari itu dia lakukan kejahatan ini. Tapi masih banyak kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Termasuk salah satunya adalah berjihad fisabilillah. Maka hadirin Allah, tidak semua manusia ini ketika kita dapati melakukan satu amalan yang tidak baik, lalu kita veto atau kita anggap atau pontennya tigamnya cahana pahle. Tidak, ada sisi-sisi yang kadang-kadang ada kebaikan-kebaikan yang ada di dunia mereka. Ada seorang sahabat namanya Ibnu Lutaybah. Begitu namanya. Sahabat ini Ibnu Lutbiyah, ya, Ibnu Lutbiyah. Sahabat ini digunakan oleh Rasulullah SAW untuk mengutip zakat. Setelah beberapa bulan dia masuk ke pedalaman Arab mengutip zakat, dia bawa pulang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW, nyepat lemok, kameng, unta, nyo zakat yang disalurkan untukmu melalui saya. Nyepat napa dipedi nada nak kameng, napa dipedi nada ni unta, nyo dijok gelun, nyo jok geron zakat, nyo jok gelun. Maka Rasulullah marah, naik ke atas mimbar. Apa kata Rasulullah SAW? Lau jalasa, lau qa'ada fi baiti abi wa ummihi. Kalau dia tidak berstatus sebagai pegawai saya, kalau dia duduk di rumah ayahnya, kasar ya, takkan bahasa dia nyo Nabi kita mana? Nyo duduk bar rumah mai, nyo hidup bar rumah yai. Lau jalasa fi baiti abi, nyo hidup bar rumah yai. Au fi baiti ummi, nyo hidup bar rumah mai. Pernah terus enggak jual hadiah koknya? Kenapa orang memberi hadiah? Karena dia sebagai pegawai. Kenapa orang memberi hadiah? Sebagai pejabat. Maka hati-hatilah menerima yang di luar gaji. Ya, hijau imbalan. Itu akan memberi pengaruh pada kinerja kita nanti. Seharusnya kita objektif, apalagi yang kerja di bank ya. Yang bagian terjun ke lapangan survei, kalian analisa, nyo layak tak jawaban. Tapi kagak menghidangkan kopi yang sangat mewah,
Ada pizza lah murahnya. Umanyo hana manganyo. Kalau tak duit bank, kakak tak ACC ju. Menjadikan kita tidak lagi objektif. Kenapa? Karena kita sudah terlanjur menerima di luar apa yang diberikan untuk kita, yang dijatahkan kepada kita. Orang pengambil zakat, pengutip zakat, ada imbalan yang mereka terima, bahkan dari bagian harta zakat itu sendiri. Hamil, harta jatah hamil. Tapi ketika dia hadhihi uhdiyat li, ini diberikan hadiah untuk saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengambil semua hadiah itu, masukkan ke dalam bagian dari harta kaum muslimin. Nah, ini yang terjadi pada diri Rasulullah SAW dan para sahabat. Mudah-mudahan kita bisa meniru kembali apa yang Rasulullah lakukan, apa yang dilakukan oleh para sahabat, apa yang Rasulullah lakukan terhadap para sahabat. Tadi Attab bin Usaid, 1 dirham, 1 hari. Ya, sekitar 800.000, 900.000. Gaji 1 hari sekitar 800.000, itu sudah sangat memadai untuk menjalankan kehidupan di dunia ini. 1 bulan sekitar 27 juta, itu sudah sangat memadai. Kalau kita masih berambisi untuk mengumpulkan lebih daripada itu, okeylah. Kalau dalam jalur yang halal. Tapi kalau kita masih tidak puas, sehingga kita ambil yang haram, ini yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi kalau tetap halal, pakai 1 juta, pakai 1 M gaji. Kalau halal. Tapi kalau sudah dijatahkan 50 juta gaji kita, berikut dengan tunjangan untuk isteri, untuk anak semua. Kami dah bercuti jalan hari umur. Di hari kiamat nanti kita akan datang, atau kita akan dibakar dulu sesuai dengan dosa yang kita lakukan di dunia ini. Maka kejadian yang terjadi pada perang Khaybar, yaitu Karkarah, yang mengambil baju abaya, cuma baju abaya, tidak emas, tidak perak, baju abaya, mungkin tidak terlalu berarti. Aku tahu lah baca, kicau aku pakai pokoknya. Gara-gara itu fi syu'latin, na bacut, syu'lahnya kalau bahasa Arab, nyo tapude kompor gas, api paling kecil. Nyan syu'lah nanti. Nyan syu'lah di api neraka yang kena dengan bacut. Ya. Gara-gara kicau abayanya, yang gedan ngapu paling rendah api neraka. Selesai dosanya nanti akan dikeluarkan. Maka setelah kejadian itu, setelah Rasulullah membuat pengumuman itu, perang Khaybar tadi, setelah dipanggil Sayyidina Umar untuk membuat pengumuman, rupanya lelom yang lagi karkarah. Ya, kalangan para sahabat Nabi, karena sahabat Nabi itu derajat juga. Datanglah sahabat-sahabat lain, ada yang mengambil sendal mengembalikan ke Rasulullah, ada yang mengambil pedang mengembalikan ke Rasulullah, sebelum meninggal seperti karkarah. Ingat ya, sebelum nyawa diambil oleh malaikat, dicabut oleh malaikat, sebelum seperti karkarah tadi, masih ada kesempatan hadirin rahmat Allah. Kalau selama ini kita punya penghasilan dari cara-cara yang di luar yang dijatahkan ke kita, masih ada kesempatan untuk kita kembalikan. Sebagaimana sebagian sahabat datang bawa sandal, bawa nyacok tisu kantuk, bawa tisu. Ambil kalekop, di kalekop maled. Secara dengan cara apapun lakukan sebelum terlambat. Hadirin Allah, mudah-mudahan dengan kita merenung kembali apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, dan kita menerapkan, negara ini menjadi negara yang adil, negara yang jroh, negara yang mengadakan. Dan satu yang membanggakan, Presiden Prabowo memecat mereka. Masih ada harapan. Ya, padahal saya mendengar langsung ucapan Prabowo datang kepada BPK, Pemeriksa Keuangan, dalam kondisi gemetar, mengadu kepada Pak Presiden, Pak, ini ada temuan di MBGO. Apakah kami teruskan? Ada penyelewengan dana. Apakah kami teruskan? Mengingat orang-orang ini adalah orang-orang dekat Presiden. Maka Prabowo bagus, ya.
Beliau mengatakan, lanjutkan sehingga berakhir dengan pemecatan. Nah, ini masih juga harapan. Masih ada yang menjawab cinta kepada Indonesia. Ya. Tapi sekiranya Prabowo tidak memecat mereka dan kita tahu semuanya, nyohan harapan ini cinta. Ya. Mudah-mudahan kita bertambah cinta kepada negara kita dan kita doakan semoga negara kita ini ke depan bertambah baik. Baldatan thayyibatan wa rabbun ghafur. Jadi negara yang baik secara kenegaraan dan kita sebagai warga negara paling tidak ketika disebutkan Indonesia kita bangga, tapi tidak ketika disebutkan Indonesia kita malu. Ya. Di haji juga ada kejadian-kejadian yang kadang-kadang saya mencoba cek ya sebelum berceramah pada pagi yang berbahagia ini, mencoba cek di Google apa 5 kejadian terkini yang terjadi di Indonesia. 5 kejadian yang sangat terkini, yang sangat penting yang terjadi di negara Indonesia. Maka salah satu yang pertama sekali keluar kejadian MBG itu, maka saya jadikan tema ceramah pada pagi yang berbahagia ini. Ada satu lagi kejadian warga negara Indonesia yang berangkat ke haji dengan visa yang tidak resmi. Jak haji, jak ibadah, tapi menggunakan cara yang tidak resmi. Nah, ini juga fenomena yang memalukan, yang menjadikan negara kita ini negara memalukan. Atau akibat warga negaranya sendiri. Ketika warga negara Indonesia ditangkap di Arab Saudi karena melakukan pemalsuan visa atau penyalahgunaan visa, memalukan apa tidak? Memalukan. Nah, makanya mudah-mudahan kita ke depan menjadi warga negara yang lebih baik, sehingga dengan kita lebih baik negara kita juga akan ikut lebih baik dan akan menjadi negara yang pada saat kita tanya apakah kita cinta kepada negara kita, serentak kita menjawab kami cinta kepada negara kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.